Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan dengan tema fokus kepada Yesus, bukan kepada virus. Fokus kepada Yesus, bukan kepada virus. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 14 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan di bawah tema Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Karena kisah ini sesudah Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000-an orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan diberkati dan ribuan orang boleh makan. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah Anak Allah." Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini kita melihat yang menyuruh mereka menyeberang dengan perahu itu Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah danau Genesaret, danau Galilea yang besar itu, mereka diombang-ambingkan karena ada angin sakal. Dan mereka ketakutan. Di tengah-tengah gelombang badai yang sedang berlangsung itu, tampaklah Yesus berjalan di atas air. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Maka mereka mengatakan, "Itu hantu." Dan mereka menjadi ketakutan. Tetapi ketika Yesus menyapa mereka, "Jangan takut, ini aku." Dan Petrus mulai melihat, "Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang." Lalu Yesus menyuruh Petrus, "Datanglah." Dan ketika Petrus melihat kepada Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berjalan di atas air, di tengah-tengah badai tofan yang sedang mengamuk. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perahu itu bisa menggambarkan hidup kita. Perahu itu bisa menggambarkan rumah tangga kita. Perahu itu bisa menggambarkan gereja, komunitas gereja kita. Perahu bisa menggambarkan perusahaan kita. Perahu bisa juga menggambarkan kota atau di tempat di mana kita berada. Danau itu bisa menggambarkan dunia ini. Di dunia ini seperti lautan juga, danau juga kadang tenang, terkadang juga terjadi angin ribut dan badai tofan.
Perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Murid-murid di dalam perahu itu sedang mengalami badai. Tapi di tengah-tengah badai itu, Yesus hadir. Dan Yesus menunjukkan kuasanya berjalan di atas air. Ini bukan laut mati, Bapak Ibu. Ya. Oleh anugerah Tuhan, sudah beberapa kali belum banyak ya, baru sekitar 8 kali saya ke Israel dan beberapa kali ke Laut Mati dan juga menyeberang Danau Tiberias atau Danau Genesaret itu. Dan berbeda, tempatnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau Laut Mati itu kita bisa nikmatinya di bagian selatan, tetapi Galilea di bagian utara. Berbeda. Jadi ini bukan laut mati. Yesus berjalan di atas danau yang sangat memungkinkan tenggelam. Mungkin saudara berpikir, ya Yesus kan Tuhan bisa berjalan. Tapi saudara perhatikan di sini. Ketika Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia mengikuti mendengar perintah Tuhan Yesus, maka Yesus turun dari perahu itu, dan maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan juga di atas air. Di tengah-tengah badai itu. Saudara perhatikan bahwa di dunia ini kita bisa mengalami badai, gelombang yang mengamuk. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, kita mestinya bisa berjalan di atas badai. Bukan melawan badai, tapi kita berjalan di atas badai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini bersifat pribadi. Ya, bersifat pribadi. Sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan ini secara bersifat pribadi. Tidak mewakili gereja manapun, tidak mewakili kelompok hamba Tuhan manapun. Tetapi saya merasa secara pribadi, saudara boleh percaya atau boleh tidak ya. Ya itu hak saudara. Saya merasa bahwa memang dunia ini sedang berada di dalam kita sedang mengalami badai. Hampir semua negara mengalami badai virus corona. Sama seperti murid-murid yang sedang mengalami badai. Dan ketika mereka berurusan dengan badai, mereka menjadi ketakutan. Karena melihat gelombang badai yang bisa masuk dalam perahu mereka dan bisa menenggelamkan mereka. Tetapi ketika Petrus memandang kepada Yesus, dan dia mengikuti perintah Yesus, maka dia tidak melawan badai, tapi dia berjalan di atas badai. Sekali lagi saya mohon maaf, ini pandangan saya secara pribadi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya harus mengikuti apa yang saya rasakan dan apa yang saya bisa ungkapkan sebagai hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, bukan Tuhan ya. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Kalau Tuhan aja banyak yang tidak percaya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Tapi saya merasa, di dalam perenungan saya merasa bahwa Dr. Terawan adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya bagi bangsa ini. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara, kan kita bisa, ya tentu saja tidak ada orang yang sempurna. Ya, tidak ada orang yang sempurna, ya. Tetapi kan kita sendiri punya feeling kan ya. Kita ketemu dengan orang kan kita bisa berasa ini orang baik atau orang jahat. Walaupun memang penilaian kita belum tentu benar juga. Ya, jangan menilai orang dari covernya aja. Tetapi kita kan bisa punya perasaan gitu. Berasa bahwa ini orang baik atau tidak. Saya tidak dekat dengan Dr. Terawan. Tetapi ketika dalam kondisi seperti ini, dan Dr. Terawan itu bukan dari kelompok mayoritas. Beliau seorang Kristen. Di Indonesia mungkin ada banyak
jutaan dokter. Ada jutaan dokter. Tetapi kenapa beliau yang dipilih? Dan saya merasa bahwa Tuhan yang menetapkan beliau. Pak Jokowi punya alasan untuk tidak memilih beliau. Karena ada begitu banyak dokter-dokter di Indonesia. Tapi sekali lagi saya bicara secara pribadi. Saya merasa bahwa Tuhan sudah memilih Dr. Terawan untuk menyampaikan pesannya bagi masyarakat Indonesia, bagi pemerintah Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Beliau sepertinya disingkirkan. Ya. Perhatikan apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Lihat Petrus. Ketika dia berada di tengah-tengah perahu itu dengan gelombang badai, dia penuh dengan ketakutan. Tetapi ketika dia memandang kepada Yesus dan ingin dengar apa yang Yesus katakan, dia berjalan di atas badai. Pesan ini sebenarnya juga untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Kalau kita pandang kepada Tuhan, mestinya kita bukan melawan badai, tapi kita berjalan di atas badai. Dengar baik. Kalau kita memandang kepada Tuhan, kita bukan melawan badai, tapi kita berjalan di atas badai. Dan itu dilakukan oleh Petrus. Dia orang biasa sama seperti kita. Lihat, di awal dari pandemi ini mulai berlangsung, apa yang dikatakan Dr. Terawan, dan saya mohon maaf sekali lagi, saya mengatakan ini secara pribadi. Apa yang beliau katakan? Virus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Enjoy saja. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya beberapa hari yang lalu mendapat sebuah link. Ini dari Dr. Harsal Sanseti Nasik. Beliau ini adalah ahli naturoterapis. Dan beliau menulis begini. Timnya menulis begini. Nah, kalau kita takut, cemas, stres, curiga. Nah, dalam tubuh manusia itu ada getaran. Ada getaran. Saudara tahu kalau misalnya virus itu kira-kira getarannya sekitar 20-an. Ya, virus menurut penelitian mereka ya. Saya cuma mengutip saja. Nah, menurut penelitian dari tim naturoterapis ini, bahwa virus COVID itu memiliki getaran frekuensi sekitar 5,5 sampai 5,5 Hz ya. Dan dia akan mati di atas getaran sekitar 25,5 Hz. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut, nyeri, rasa takut, itu frekuensi getaran kita hanya sekitar 0,2. Dan itu yang menyebabkan virus itu bisa masuk. Tapi kalau hati kita gembira, nah ada beberapa yang mereka tulis di sini. Kalau hati kita gembira, misalnya kita suka bersyukur, ya. Itu frekuensi getaran kita bisa sampai 150 Hz. Lalu kalau misalnya kita boleh menjalin hubungan cinta yang baik dengan baik pasangan hidup kita maupun mungkin dengan pacar kita, itu bisa sampai juga 100 sampai 150 Hz getaran kita. Dan mereka meneliti juga bahwa kalau orang yang tertawa sendiri itu bisa sampai 500 Hz. Makanya Bapak Ibu Saudara perhatikan kan, orang-orang gila tidak terkena virus corona. Karena getaran mereka lebih kuat daripada virus yang ada. Tapi jauh sebelum itu, ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah katakan, hati yang gembira adalah obat.
Jadi apa yang disampaikan Dr. Terawan sejak semula itu bukan tidak ada alasannya. Beliau orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang Kristen pasti mengerti ini. Enjoy aja. Supaya apa? Getaran tubuh kita itu kuat. Kalau kita takut itu makin melemah, dan itu yang mengakibatkan virus masuk. Tapi orang tidak mau dengar itu. Bahkan beliau disingkirkan. Tapi tidak sampai di situ loh. Kembali saya mau katakan bahwa ini pendapat saya pribadi. Saya tidak mewakili gereja manapun. Beliau tidak sampai di situ. Ada tugas yang Presiden Jokowi menyampaikan kepada beliau untuk mencarikan vaksin. Dan beliau menemukan vaksin Nusantara. Tapi juga banyak ditolak. BP POM tidak menerimanya, tidak memberikan izin. Tapi saudara tahu, Kasat Andika Pratama itu bukan orang sembarangan. Bukan orang bodoh, orang sangat pintar. Dia punya penghargaan internasional. Dan dia bisa menjamin bahwa vaksin Nusantara itu aman. Tapi kembali ditolak karena begitu banyak orang yang menolak. Kembali saya ingin sampaikan, ini pendapat saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Saya bukan Tuhan yang saudara mau percaya atau tidak. Tapi dalam perasaan dan perenungan saya mau sampaikan bahwa Tuhan sebenarnya sudah pilih Dr. Terawan untuk menyampaikan pesannya buat kita, supaya kita berjalan di atas badai topan ini, supaya kita berjalan di atas virus ini. Bukan kita melawan virus, tetapi yang terjadi adalah kita melawan badai. Lalu kita dengar lagi ada varian baru, badai datang lagi, kita lawan badai lagi, terus begitu. Karena apa? Lihat apa yang dilakukan Petrus ketika dia memandang kepada Tuhan Yesus. Dia tetap bisa berjalan di atas air, dia tetap bisa berjalan di atas badai. Tetapi ketika dia mulai takut melihat ke kiri kanan badai, maka dia dijebloskan. Saya mohon maaf sekali lagi, saya merasa bahwa saya takut. Yang kita sedang alami saat ini, kita bukan melihat kepada apa yang Tuhan sampaikan, tetapi kita melihat pada badai ini. Mestinya sebagai umat Kristen, saya ingin mengajak kita harus pandang Kristus, bukan melawan badai. Kita pandang Kristus supaya kita berjalan di atas badai. Kalau Petrus manusia biasa sama seperti kita bisa berjalan di atas badai, kita juga harus bisa. Ya, kita berdoa. Saya dengar juga beberapa video. Saya belum pernah ketemu dengan Dr. Terawan. Tapi kemarin, waktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba untuk menonton beberapa video. Dan salah satu video dua video yang saya tadi pagi dengar, waktu beliau menerima penghargaan Ahmad Bakri. Saudara tahu, penghargaan Ahmad Bakri itu adalah dari kelompok minoritas. Ya, bukan yayasan Kristen. Tetapi yayasan ini tidak juga dengan mudah untuk memberikan penghargaan kepada seorang dokter. Orang yang mendapatkan award, Ahmad Bakri Award, itu adalah punya penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan Dr. Terawan mendapatkan itu. Kalau saudara bisa nonton videonya, ini orang rendah hati sekali. Fokus hidupnya bukan cari keuntungan. Dan salah satu dari keluarga Bakri yang juga ditolong oleh Dr. Terawan adalah Bapak Abu Rizal Bakri. Beliau kena stroke. Dan menurut kesaksian dari istrinya, beliau hampir sudah sangat lemah. Tetapi Tuhan pakai Dr. Terawan untuk menyembuhkan beliau. Dan pemimpin-pemimpin negara ini banyak yang disembuhkan. Termasuk saya dengar dari mulutnya Pak Abu Rizal Bakri. Pak Tri Sutrisno juga disembuhkan melalui tangan Dr. Terawan. Demikian juga Pak SBY juga pernah berobat pada beliau.
Dan ketika ketika Pak Jokowi memilih Dr. Terawan untuk menjadi Menteri Kesehatan, saya percaya sebagai hamba Tuhan, saya percaya, kembali saya ingatkan, saudara tidak harus dengar dengan saya, ini pendapat saya pribadi. Saya merasa bahwa Tuhan sudah memilih Dr. Terawan untuk menyampaikan pesannya bagi bangsa ini, supaya dengan mengikuti pesan Tuhan kita bisa berjalan di atas badai, bukan melawan badai. Tetapi yang terjadi adalah beliau disingkirkan. Sampai vaksin Nusantara pun menjadi polemik sampai saat ini. Sebagai hamba Tuhan, saya takut kita sedang menentang apa yang Tuhan sampaikan, dan kita lebih mengikuti, kita melawan badai. Ya, kita berdoa biar tidak. Lihat, ketika kita mencoba untuk melawan badai, badai datang yang lebih keras lagi. Ya, sudah mulai menurun, meningkat lagi. Ya, saya tidak menghakimi siapapun, tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal penting yang kita harus lakukan di tengah-tengah badai virus corona ini. Yang pertama, bagi setiap kita umat Kristen, ya, saya tidak bisa memaksa umat yang lain, tapi secara khusus untuk umat Kristen, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Terserah bagi saudara mau percaya atau tidak, tapi yang Tuhan taruh di hati saya, pertama kali, jangan pernah ragu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saudara ingin berjalan di atas badai, pertama, jangan ragu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, yang pertama, kalau saudara tidak ragu percaya bahwa Yesus Tuhan, maka yang kedua, persembahkanlah hidupmu untuk bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Bergaul intim dengan Tuhan Yesus, bukan sekedarnya. Tujuannya untuk apa yang ketiga? Supaya kita memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk dilakukan. Sama seperti Petrus. Ketika dia percaya bahwa Yesus Tuhan, dia dengar apa yang Tuhan sampaikan. Datanglah. Jadi yang kedua, kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya yang ketiga, kita bisa mendengar Tuhan ngomong apa sama kita. Lalu yang keempat, kita bisa bertindak sesuai tuntunan Tuhan. Petrus tidak melihat kiri kanan. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan di atas laut yang tenang aja pasti tenggelam, apalagi ada badai. Tapi dia tidak memusingkan dengan kiri dan ke kanan, tetapi dia melihat kepada Yesus. Kalau Yesus tidak mengatakan datanglah, mungkin dia tidak berani datang. Tapi karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus katakan datanglah, dia datang. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita bukan melawan badai, tapi kita berjalan di atas badai. Jangan pernah ragu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, bergaul intim dengan Tuhan. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan harus menjadi kesukaan. Itu akan membuat kita tenang dan memiliki kepekaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biasakan jangan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam apapun, jangan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Petrus hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh dia, kamu diam di perahu, mungkin Petrus diam. Tapi karena Tuhan bilang, datanglah, keluar dan datanglah, dia berjalan. Dekat dengan Tuhan supaya kita memiliki kepekaan. Dan ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, bertindak dan melangkah. Ya, saya berbicara ini, saya tidak memaksakan Bapak Ibu Saudara, tapi saya merasa Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan kepada kita. Secara pribadi saya merasa bahwa Tuhan sudah pilih Dr. Terawan untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita.
Dan dia sudah mengatakan, enjoy aja, tetap sukacita aja. Kita akan melewati semua ini. Tapi bangsa ini sepertinya tidak mempedulikan apa yang beliau sampaikan. Bahkan beliau disingkirkan. Tapi bagi kita umat Kristen, kita ada di tengah-tengah bangsa ini, kita harus ikutin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita tetap jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, harus, karena kita tahu pemerintah adalah hamba Tuhan. Tapi kita harus dekat dengan Tuhan supaya tahu dan dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini juga saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, bagi umat Kristen, Tuhan mau juga kita bersatu, saling mengasihi, saling menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang juga terinfeksi virus corona, kita bisa saling membantu. Saran saya kepada pemerintah, ciptakanlah suasana tenang bagi masyarakat ini. Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi takut. Kalau boleh saya usulkan, ada begitu banyak, apalagi di kota-kota besar, kita bisa putar musik-musik yang bagus, supaya dimanapun orang di jalan mendengarkan musik-musik yang indah. Kalau orang harus keluar, duduk, mereka mendengarkan, bisa diputar. Teknologi sekarang cukup maju. Kita bisa memutarkan film yang bagus di tengah-tengah kota, apalagi di kota Jakarta, kota-kota besar. Putarkan lagu-lagu yang dari pemusik-pemusik yang bagus, lagu-lagu yang indah. Ada lagu-lagunya Ebit, ada lagu-lagu yang bagus, supaya masyarakat dihibur. Jangan dibombardir dengan berita-berita hoax ini segala macam. Belum lagi banyak hoax. Mari kita pandang kepada Kristus dan dengar apa yang Yesus ingin sampaikan pada kita, supaya kita tidak melawan badai, tapi kita berjalan di atas badai. 4 hal penting yang harus kita lakukan. Jangan pernah ragu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, bergaul intim dengan Tuhan. Supaya yang ketiga, kita memiliki kepekaan. Tuhan ngomong apa buat kita supaya kita lakukan, seperti Petrus tahu. Lalu yang keempat, tetap bertindak. Bertindak dengan iman, bertindak hati-hati sesuai tuntunan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan penghiburan untuk menghadapi badai yang sedang berjalan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jurumudi perahu hidup kita. Kita boleh tetap tenang dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.